Aduh, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Nah, kali ini kita videonya spesial ya. Spesial. Jadi ini durasinya agak panjang ya. Durasinya agak panjang. Kenapa saya pakai masker? Karena saya mau keluar ya. Kita nanti mau menuju ke rumahnya Pak Pri, Yengki Bravo tuh Victor Sierra Yengki yang selama ini memberikan laporan ke saya untuk review ya. Dan di dekat saya ini sudah ada barang yang akan kita giveaway-kan kepada Anda semua. Tapi sebelum acara giveaway-nya itu dimulai, saya mau menuju ke rumah Pak Pri, karena nanti sama beliau sebagai saksi bahwa kita memang mengadakan giveaway, dan sekalian kita memperlihatkan kondisi atau posisi selama ini kita review seperti apa posisi Pak Pri di sana dan jaraknya dari sini ya. Ya, jaraknya 4 km dari sini, perjalanan kurang lebih 15 menit saya sampai di sana. Antara 10 sampai 15 menit. Jadi bagi rekan-rekan semua ya, videonya agak panjang, tapi yang jelas kita akan kupas tentang bagaimana sejarahnya channel ini, kemudian bagaimana semua bantuan dari Pak Pri kita melakukan review, itu kita kumpas di video kali ini ya. Kita kupas tuntas di video kali ini. Jadi kali ini bukan review, tapi kali ini karena kita sudah mencapai 10.000 subscriber, maka kita akan mengupas tuntas sejarah dari channel ini dan pernak-perniknya. Kemudian nanti di akhir acara kita akan memberikan giveaway kepada viewer setia dari channel ini dan beberapa viewer yang nanti mungkin akan kita pilih. Dan itu memang berdasarkan dari catatan-catatan saya yang selama ini saya simpan ya, saya memori. Oke, sekarang kita akan persiapan untuk menuju ke Yengki Bravo tuh Victor Sierra Yengki. Jadi kita akan menuju ke sana, kurang lebih perjalanan ya 10-15 menit. Mungkin videonya tidak full, tapi paling tidak perjalanannya itu nanti akan Anda melihat posisi di mana kita mengadakan cek, kemudian di mana kita mendapatkan review balik dari mendapatkan laporan balik dari Yengki Bravo tuh Victor Sierra Yengki. Oke, kali ini kita belum ngopi, nanti ngopinya kalau udah ada Pak Pri ya. Oke, langsung aja kita siap-siap menuju ke Yengki Bravo tuh Victor Sierra Yengki. Oke, kita akan segera menuju ke Yengki Bravo tuh Victor Sierra Yengki. Ini Jogja habis hujan, agak basah, kita pelan-pelan aja menuju ke daerah terminal bis Giwangan ya. Oke, kita siap-siap berangkat. Yengki ya. Jadi posisinya kita ya di tempat yang banyak anu ya, banyak bangunan. Nah, ini posisi saya di sini ya. Posisi pengujian kita itu ya memang banyak bangunan, rumah padat ya. Nah, kiri kanan. Kalau kita biasa nguji kan posisinya itu di bawah ya. Antena dipol juga kalau di dalam ruangan itu hanya 2 meter. Nah, ini kita baru menuju ke luar, ke jalan besar ya. Jadi, nah ini posisi kampus di sebelah kanan saya, kiri kanan ini adalah kampus UTY. Di depan itu masjid, Masjid Al-Kausar. Nah, jadi kalau saya main satelit ya, kalau posisi di bawah ke arah Australia, nembak ini, nembak gedung UTY ini, sama nembak ini sebelah kiri ini kuburan ya.
Sebelah kiri adalah kuburan. Jadi bangunannya cukup padat ya. Namun ketika kita mancar ke satelit kayaknya seperti tidak ada bangunan gitu ya. Padahal kalau kita lihat bangunan seperti ini. Kemudian kalau kita melakukan pengujian pengetesan juga, karena kita posisi di lingkungan yang padat, Anda bisa perhatikan sendiri ya. Nah seperti ini. Jadi posisi di kiri kanannya kita ini padat sekali bangunan ya. Saya posisi jalan di tengah kampung ini. Jadi di tengah kampung, nama kampungnya adalah Mujamuju. Jadi kalau saya tadi belok ke kanan, ini kita belok kiri tadi ya. Kalau belok kanan itu menuju ke Gudeg Pawon. Jadi kalau teman-teman mau ke Gudeg Pawon, nah itu tadi belok kanan ya. Itu Gudeg Pawon. Ya gitu. Jadi kita ini sekarang mau menuju ke Jalan Veteran. Jalan Veteran. Nah nanti di Jalan Veteran itu ada namanya situs Warung Boto. Ya, situs Warung Boto yang terkenal, yang mungkin teman-teman juga mungkin ada yang sudah pernah ke sana ya. Situs Warung Boto. Jadi situs Warung Boto itu dulu sempat kalau nggak salah anaknya Presiden Jokowi sempat foto di situ prewedding ya. Kalau nggak salah preweddingnya di situ, di situs Warung Boto. Sekarang sudah tampilannya sudah diperbagus ya di luarnya. Tapi kalau untuk situsnya sendiri tidak bisa dirubah karena ya namanya juga situs ya, tidak bisa dirubah kalau situs. Tapi untuk lokasi parkirannya atau tempat istirahatnya itu sudah diperbagus gitu ya. Nah ini di depan saya ini adalah Puskesmas Umbul Harjo. Puskesmas Umbul Harjo. Jadi jalan di Jalan Veteran ini cukup ramai ya teman-teman, cukup ramai sehingga kita harus berhati-hati, kita harus pelan-pelan untuk bisa keluar dari Jalan Veteran ini. Karena kalau enggak ya kita bisa lihat ini di sebelah kiri saya banyak sekali parkiran orang yang berobat ke Puskesmas Umbul Harjo. Jadi kita sekarang menuju di Pak Pri melalui Jalan Veteran. Ini kita lewat Jalan Veteran. Oke. Jalannya masih basah karena tadi baru habis hujan ya. Tadi baru habis hujan, jalannya masih basah. Jadi kita melakukan perjalanan ini seger di luar sebenarnya ya, karena habis hujan ya. Nah ini sudah mendekati situs Warung Boto. Nah itu di depan sana sebelah kiri itu situs Warung Boto ya. Ya ini kita sudah persis berada di sampingnya situs Warung Boto. Nah ini situs Warung Boto sebelah samping saya ini persis. Ya itu situs Warung Boto. Kita sudah lewati. Sekarang kita mau menuju ke seputar Jalan Pramuka ya. Tapi ini masih Jalan Veteran, masih Jalan Veteran. Kita masih di Jalan Veteran. Oke, kita masih di Jalan Veteran. Oke, kita berhenti dulu di lampu merah ya. Kita berhenti dulu di lampu merah. Ya. Namanya lampu merah ya, kita berhenti ya. Kita stop dulu. Ini lampu merah pertama kita sudah lewati. Kita mau berhenti lagi nanti di lampu merah yang kedua dekat pom bensin Giwangan. Jadi itu namanya pom bensin Giwangan. Jadi setelah lampu merah ini ada pom bensin Giwangan. Nah, kita sudah
Sampai di lampu merah. Ini masih merah. Kayaknya ya sebentar lagi kita jalan ya. Karena di sisi sebelah kanan sudah jalan. Mungkin sebentar lagi kita akan jalan. Jadi di depan itu sana ya. Di depan yang Anda bisa lihat ada mobil berjejer itu. Itu adalah pom bensin Giwangan. Di sebelah kanan saya tadi kita udah lewat. Itu adalah gudangnya JNE. Jadi kalau ngirim paket itu gudangnya JNE ada tadi, sudah lewat ya. Jadi kalau di Jogja di situ JNE-nya. Nah, ini kita memasuki Jalan Gambiran. Oh, sorry, itu tadi pom bensin Gambiran, bukan Giwangan ya, Gambiran. Ya, kita masuk Jalan Gambiran. Jalannya ngepres di sini. Jadi kalau kita jalan di sini juga harus berhati-hati. Ya, tidak bisa cepat-cepat karena jalannya ngepres. Apalagi di sebelah kanan saya ini ada truk-truk besar ya. Nggak tahu ini kawasan apa. Kayaknya sih pergudangan ya. Ada gudang. Dan sekarang sudah mulai jalan ya, beroperasi. Sehingga kelihatannya padat di sini ya, jalan di sini. Di sini mulai padat jalannya. Apalagi kalau sore ya, pagi-pagi juga sudah padat sebenarnya. Dan kita harus berhati-hati karena kiri kanan ini banyak yang parkir juga, ngepres. Apalagi yang keluar dari gang, kadang-kadang hanya nyelonong aja gitu ya. Jadi memang betul-betul kita harus berhati-hati. Ya teman-teman, kita sudah separuh perjalanan, ntar lagi udah mau dekat ya. Dan ini sudah separuh perjalanan menuju ke tempat Pak Pri. Ya, kita berhenti lagi di lampu merah yang ketiga. Ini lampu merah ketiga. Kita menuju ke Pasar Giwangan. Di sini Jalan Pramuka. Ini Jalan Pramuka ya. Sekarang kita masuk di Jalan Pramuka. Ini Jalan Pramuka. Dan ya, bagi teman-teman ya mungkin yang kalau biasa cari-cari perak ya, perhiasan perak itu belok kiri ya. Belok kiri itu nanti Kota Gede. Itu ada banyak perhiasan-perhiasan atau banyak kerajinan perak gitu ya, masuk ke situ. Ke sebelah kiri, kita jalan terus kalau kiri. Tapi ini kita terus saja. Ya, kita jalan lagi ya. Kita sudah jalan lagi menuju ke Pak Pri. Nah, kalau kita belok kanan itu Sorogenen. Nah, di situ juga ada JNE di situ. JNE pusatnya mungkin ya. Yang besar ada di situ ya. Oke, kita masih terus jalan ya. Masih terus jalan. Sudah dekat-dekat. Nah, ini udah dekat-dekat. Kita sudah mau dekat-dekat Pasar Giwangan. Jadi Pasar Giwangan itu bukanya sore. Nah, sore sampai tengah malam ya. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau pasar yang sore ya ada di Giwangan. Kalau pasar yang pagi ada di Beringharjo. Ya, tinggal Anda pilih mau pasar yang mana, yang sore apa yang pagi gitu ya. Gitu. Oke, ini kita sudah dekat sekali dengan Pasar Giwangan. Kita sudah dekat sekali dengan Pasar Giwangan. Tapi nanti kita berhenti dulu di lampu merah ya. Nah, ini sebelah kanan Pasar Giwangan, masih sepi. Masih sepi, ini Pasar Giwangannya masih sepi. Karena belum sore ya. Belum sore. Jadi Anda lihat itu Pasar Giwangan ya.
Itu Pasar Giwangan masih sepi karena belum sore. Kalau sudah sore ya itu baru rame. Ya kita udah mau dekat ya. Kita sudah mau dekat sama Pak Pri. Nah, nanti tinggal nyari belokannya, belokan sebelah kanan. Kita masih jalan terus. Belokannya mana ya? Kita belum dapat belokannya. Oh, sebelah sana belokannya. Baru kita coba belokan di sini. Oh, udah kelewatan belokannya. Saya muter aja lah. Kayaknya belokannya udah kelewatan. Ya, kita belok sini aja. Karena belokannya kelewatan tadi, belokannya ini ya. Cuman karena rame ya. Kita belok, kita lurus aja dulu. Nah, kita baru belok masuk sini. Sini polisi tidurnya tinggi banget. Jadi harus pelan-pelan. Jadi di depan sana udah Jalan Nasional 3 atau Ring Road Selatan. Ini masuk Ring Road Selatan, Nasional 3. Ini juga jalannya pas. Tidak terlalu sempit juga tidak terlalu lebar banget ya. Yang ngepas lah. Kalau mobil kecil cukup berdua. Kalau kayak truk tadi ya harus ngalah salah satu. Kalau mobil kecil sih cukup. Ya, kita pelan-pelan. Ini di sebelah kanan nih bangunannya bagus ya. Swalayan SA ya. Oh, SA. Besar banget, bagus ya. Bangunannya bagus. Ya, kita belok kiri ke jalur lambat. Nah, ini ke jalur lambat. Sini jalur lambat. Kita masuk aja jalur lambat. Ya, kita siap-siap belok. Kita masuk lagi belokan bawah. Mana sini ya? Sebelah sana, ding. Masih terus. Bukan itu belokannya, salah. Nanti malah masuk di tempat orang ya. Oh, kayaknya belokannya bukan itu. Udah lama nggak ke Pak Pri ini. Ya, kita beloknya jangan sampai nyasar gitu. Nah, ini kayaknya, ini belokannya ini. Kita belok sini masuk ya. Ya, kita masuk di sini. Kita masuk sini. Terus kayaknya saya lurus dulu ya. Saya harus lurus dulu nih. Lurus dulu atau belok ya? Lurus dulu ya. Kayaknya saya lurus dulu, nanti di depan itu baru belok ya. Kalau nggak salah di depan itu baru belok. Bisa nggak lewat ya? Kayaknya ada mobil ya. Kita coba pelan-pelan aja. Kalau kita bisa lewat, kita lewat ya. Kalau nggak bisa lewat nanti, oh bisa, ya bisa lewat. Kita bisa lewat. Ya, ngepres kali ya, jalanannya ngepres kali. Di Pak Pri ini jalannya ngepres. Nah, kita masuk ke dalam nih, tapi kok ngepres banget ya. Ya, seperti inilah tempatnya Pak Pri. Kita masuknya agak ngepres-ngepres. Ya, kita dikit lagi nyampe ya. Oh, masih di sana ya. Nah, ini Pak Pri ini yang ada antena ini.
Ya, kita sudah masuk ke sini, kita parkir di sini aja numpang ya. Oke, kita mundur. Kita numpang dulu parkir karena udah press jalannya. Sangat ngepres sekali. Kalau bukan mobil kecil nggak bisa nih belok di sini. Nah, kita bisa masuk sebentar. Kita panggil Pak Pri dulu ya. Ya, kita udah masuk ya di halaman Pak Pri ini. Kita coba. Ya. Pak Pri ini Yankee Bravo tuh, Victor Sierra Yankee. Tuh. Udah di sini tempatnya. Kita ngetes. Antenanya biasa dicoba. Ah, itu antenanya tuh. Itu dia antena. Tadi kita masuk gang mulai dari sana ya. Gangnya ngepres. Jadi kalau kita masuk, nah ini antena 40-nya Pak Pri, 80. Itu antena untuk nyobanya. Antenanya nggak kelihatan. Ya, kita sekarang balik lagi ke posisi semula. Ya, kembali kita sudah sampai di ruangan kita saat ini ya. Buat teman-teman semua, ini saya udah kedatangan Pak Pri ya. Nah, kedatangan Pak Pri Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee yang biasanya ngasih repot ya. Ngasih repot ke kita semua untuk apa namanya? Kalau kita review-review gitu. Jadi posisinya tadi kan sudah saya shooting itu dari posisi kita di sini sampai di sana. Nah, sejarahnya channel ini Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, ini Pak Pri juga tahu nih. Dulu sebelumnya itu kita ini ya cuman ngeset antena gitu ya, ngeset antena, terus ngeser. Terus lama-lama kok katanya kalau bisa di AdSense, bisa di ini ya, kenapa tidak dianu ya? Udah, akhirnya saya mulai coba bikin. Dan waktu itu penghasilan pertama itu ya 1.000 rupiah. 1.000 rupiah tanggal pertama kali saya mulai monetasi 1.000. Naik 100.000. Terus naik berapa Pak Pri? Waktu itu 8 bulan baru dapat berapa ratus ribu Pak Pri? Jadi teman-teman ya, jangan Anda pikir itu saya ngasih giveaway ini saya penghasilannya udah puluhan juta, udah banyak sekali gitu ya. Padahal ini bukan karena saya punya penghasilan tuh sudah seperti apa, enggak, tapi ini karena saya menghargai Anda semua sebagai penonton yang sudah setia nonton di channel Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Jadi bukan berarti saya ini banyak duit apa enggak. Dan sekali lagi saya juga terima kasih kepada Om Wawan. Saya langsung sebutin aja, pemilik rumah HT di Jogja, wes. Pokoknya kalau Anda beli HT di situ udah ada di rumah HT Jogja. Jadi dia yang support saya, support barang-barang yang ada saya review ya. Jadi kalau Anda bilang, wah ini Yankee Charlie itu yang Omedi kok duitnya banyak banget ya, beli terus. Padahal enggak. Itu dipinjemin sama rumah HT untuk kita review. Dan review apa adanya, bukan saya karena rumah HT jual terus saya bagus-bagusin, enggak. Jadi sesuai dengan spesifikasi yang ada di HT-nya. Jadi saya review apa adanya supaya Anda ngerti semua yang saya review itu seperti itulah artinya. Jadi kalau Anda mau beli, Anda udah tahu sebelum Anda, kan nggak mungkin kita bawa barang ya Pak Pri ya. Kita bawa barang pulang, terus bayarnya besok, nggak mungkin. Pasti kita belum tahu barangnya, cuman lihat udah ambil bayar gitu ya. Yang penting lihat bentuknya bagus, bayar. Padahal bisa dipakai apa enggak kita nggak tahu. Nah itu yang masalah kan. Nah
Dengan adanya channel ini, saya harapkan semua teman-teman siapapun itu, mau amatir, mau umum, mau apa saja ya, yang mungkin mempergunakan alat komunikasi atau peralatan pendukung komunikasi, ya, itu bisa terbantu dengan channel kita yang kita bangun dari bawah ya. Dan ini ya terus terang aja kita berat ya. Channel ini berat, tidak seperti channel YouTube yang nge-review nge-review HP ya. Nge-review HP. HP itu penggunanya banyak, luas. Mau anak kecil pun SD, mau TK pakai HP main game. Jadi mereka nonton semuanya itu. Tapi kalau channel kita ini komunikasi memang agak berat, tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur kepada teman-teman semua ya, masyarakat Indonesia apalagi yang ada di luar itu masih percaya dengan yang Charlie itu ingin dulu untuk memberikan informasi kepada Anda semua. Ya, mungkin pengalaman Pak Bri ini, jadi perespon gimana Pak Bri? Setiap dimintai bantuan ini Pak Bri ini. Kalau saya itu diminta bantuan ya bisa saya mampu dengan perangkat yang kami miliki, saya melaporkan apa adanya. Kalau memang signalnya kecil ya saya kasih laporan kecil, kalau signalnya kuat ya kasih signal yang kuat, itulah. Saya juga nggak nyangka, nggak ngerti saya dulu kalau ternyata merupakan awal terkenal jadi artis. saya malah nggak tahunya kalau teman-teman dari luar kota khususnya itu, loh ini yang pernah kasih laporan ke yang dicari itu yang nggak Sulu ya nggak apa-apa, saya diminta bantuan bisa saya membantu. Katanya kalau masih bisa dimanfaatkan orang lain, itulah yang saya pengen saya sampaikan. Terima kasih ya teman-teman. Kalau masih inilah Yengki berapa tuh Victor Serengki. Kayak gini. Jadi Pak Bri ini meskipun umurnya udah lanjut, tapi semangat amatirnya masih oke ya. Jadi mungkin Anda kalau yang sempat ikut net pagi Yogyakarta pasti tahu Yengki berapa tuh Victor Serengki, apalagi Anda yang sering di 80, di 40 meter, di HF pasti tahu ya. Jadi kenapa saya selalu ke Pak Bri, karena beliau yang selalu sempat gitu ya. Belum tentu orang itu pintar tapi apa semuanya, tapi nggak sempat percuma gitu. Tapi kalau sempat dan bisa, itu yang kita perlukan gitu. Nah, itu dia Pak Bri. Jadi semangatnya luar biasa. Jadi kita apresiasi buat Pak Bri itu ya. Dan ini ada kopi nih. Kalau nanti teman-teman bilang kopinya mana? Kita ngopi dulu ya. Kita ngopi dulu teman-teman. Ini kopi hitam biar semangat gitu ya. Sudah dites suhunya bagus, jadi kita ngopi aja. Ya, kembali kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan teman-teman. Di sini saya sudah ada beberapa data ya. Nanti akan saya sampaikan. Jadi ini berdasarkan pertimbangan saya mengenai siapa yang selalu mengikuti channel saya ya. Dari pertama loh, bukan dari sejak saya ngomong akan kasih giveaway ya. Kadang-kadang kan teman-teman, wah ini ketika saya ngomong saya akan kasih giveaway baru cepat-cepat ya. Tapi bukan itu. Jadi bukan itu. Jadi kriterianya itu juga bisa, tapi kriterianya adalah viewer yang dari pertama channel saya muncul ya, itu terhitung dari situ sampai saat ini, itu yang terbanyak siapa ya. Kemudian komennya juga ya. Dan di samping itu karena ada kriteria yang kedua adalah orang yang mempunyai komen terbaik dan punya motivasi yang baik di amatir, itu juga akan saya kasih ya. Jadi dua viewer tersetia, artinya viewer setia ya, 2 nanti akan dapat hadiah. 1 viewer dengan motivasi amatir yang baik. Jadi ada 3 nanti hadiahnya. Jadi hadiahnya ada 3. Dan saya minta maaf, saya belum bisa
ngasih apa namanya giveaway itu seperti yang lain karena mau banyak duitnya bisa ngasih banyak-banyak. Ini saya juga ya seadanya yang saya bisa buat teman-teman. Mudah-mudahan channel ini nanti viewernya tambah banyak ya, insya Allah kita juga bisa tambah maju ya Bri ya. Iya, sip. Nah, terima kasih juga buat Yankee Echo 5 Yankee Uniform Delta Om Yudi ya, udah dikirimin ini kopi. Wah, segini bisa saya pakai untuk review banyak. Kopi bubuk kapal tanker. Makasih Om Yudi yang jauh-jauh dari Tanjung Pinang nih ngirimin kopinya ke saya. Terima kasih sekali udah support saya untuk minum kopi tiap hari ya, untuk review. Tapi ya nanti kalau bulan puasa kita nggak ngopi ya. Nanti apapun itu nanti kita nggak ngopi. Dan mungkin kalau nggak review kan ada yang lain ya, mungkin kegiatan amatir yang lain ataupun seputar amatir lah, ataupun seputar komunikasi RF dan apa ya. Mungkin seperti saran teman-teman suruh bikin antena TV, kita bikin nanti. Jadi antena TV untuk resip untuk bikin di rumah gitu ya. Itu kita bikin karena masih berhubungan dengan komunikasi deh Pak Pri, dari Komunikasi dan teknik kayaknya. teknik dan RF lah, RF berhubungan dengan RF itu kita akan buat nanti. Jadi jangan khawatir. Nah, supaya nggak kepanjangan, saya akan memberikan dulu yang pertama, giveaway yang pertama ini ya. Giveaway yang pertama, ya giveaway yang pertama. Penasaran kan giveaway? Giveaway yang pertama itu saya mau ngasih ini Rotoviz. Nah, Rotoviz RT 85. Nah, RT 85 ini giveaway yang pertama. Ini saya juga terima kasih kepada perusahaan Rotoviz yang udah pertama kali dia ngasih saya radio untuk review. Terima kasih sekali buat Mr. James, tapi mungkin karena kesibukannya saat ini jadi sudah nggak menghubungi saya lagi, tapi nggak apa. Saya ngasih review ngasih giveaway Rotoviz buat Pak Bri. Buat Pak Bri. Ya Pak Bri, terima Pak Bri. Terima kasih. Ya, jadi supaya semangat lagi untuk memberi laporan buat teman-teman semua, atau bisa dipakai untuk net ini Pak Bri. Dilihat atau dibuka Pak Bri, dilihat, kasih lihat. Nah, HT-nya nanti dikira nggak ada HT-nya nih dia. Jadi Rotoviz RT 85 buat Pak Bri. Ini antenanya. Jadi ini karena Pak Bri ini sudah setia dari channel saya pertama loh ya. Dari channel saya belum ada apa-apanya ya. Nih, ada kabel HT-nya. HT-nya ya. Power supply-nya. Ini cas chargernya. Chargernya. Ya, oke, lengkap, komplit. Nah, jadi Pak Bri ini dari pertama ya saya belum dapat 4.000 jam, belum dapat 1.000 jam, 1.000 subscriber, belum dapat. Tapi beliau udah bantu saya. Ya. Tapi dengan begitu ya saya terus terang kalau giveaway pasti ucapkan pertama kali pasti ke Pak Bri, karena kalau viewer sih itu di luar dari pembuatan video kita ya, misalnya dari yang lain-lain. Makanya yang pertama saya beri ucapan itu ke Pak Bri dulu. Ya, itu Rotoviz RT 85. Oke Pak Bri, sip. Terima kasih. Nah. Terima kasih lagi. Ya, itu dia Pak Bri. Kemudian untuk viewer nih. Buat viewer yang sangat-sangat konsen terhadap video-video saya ya. Jadi selama ini nggak absen, ada terus ya. Ada terus dan positif lah. Jadi ada terus positif. Dia selalu memberikan semangat ke saya dan selalu komen saya. Ya, dengan nama panggilan ya, dengan nama panggilan. Mungkin orangnya udah tahu nih karena dia benar-benar setia selalu menonton video saya. Ya. Dengan nama panggilan Herada. Ya, Mas Herada ini. Mas Herada, kamu dapat nih Boven S5 Plus. Nah, ini S5 Plus. Bisa dibuka Pak Bri, dilihatkan. Jadi ini langsung dari review saya, ini saya dari HT-nya dari luar langsung ya. Ini buku Ah. tentunya.
antenanya. Ini artinya bopeng bersama di bawahnya baterainya. Udah lengkap komplit dengan casnya. Ya. Jadi nanti untuk Mas Herada silakan hubungi saya ya. Kalau sudah tahu nomor WA saya silakan hubungi saya. Dan yang belum tahu nomor WA saya atau belum tahu nomor saya, nanti email aja ya. Nanti saya kasih email di video ini, ada emailnya saya ya. Nanti Anda ke situ aja emailnya untuk bisa ngasih alamat, nama lengkap supaya bisa saya kirim barangnya. Oke? Herada, sip. Dan jangan lupa tetap Anda semangat nontonnya dan tentunya support channel ini ya. Oke, yang kedua, ini saya cari dulu yang kedua siapa. Ya, bagi yang belum dapat jangan penasaran, jangan kecewa karena masih banyak nanti. Kita berjalanan panjang ini selalu ada inovasi tertentu yang mungkin ada support dari teman-teman, dari yang lain ya, dari siapa saja yang support ke saya, itu saya akan perhatikan ya. Saya akan perhatikan. Oke, jadi untuk yang menerima yang kedua, ini mungkin kamu juga nggak sangka ini ya. Ini saya akan berikan Bluetooth, handset Bluetooth. Ini bisa dipakai di Bofeng, bisa dipakai di Ratovis, bisa dipakai di HT apa lagi ya? WRW bisa. Ini dari perusahaan Ratovis juga ya. Ini saya di support dari perusahaan Ratovis. Ini saya kasih giveaway ke siapa? Nah, ke siapa nih? Anda akan penasaran ya. Oke, Jembrana monitor. Ya, Jembrana monitor. Jadi ini Jembrananya ada dua, gaming sama monitor. Saya masukkan ke Jembrana monitor ya. Oke, untuk Jembrana monitor silakan Anda email ke alamat email di layar ini nanti ya. Ada email ke situ. Untuk alamatnya, nama ya. Ini adalah hadiah untuk Anda. Jembrana monitor. Yang terakhir. Nah, ini dia yang terakhir. Ini yang terakhir nih. Dapat antena diamond, antena D, antena NH31 nih, dapat antena NH31. Saya persembahkan kepada Om Budi siapa ini? Aduh, Budi siapa ini? Om Budi. Ya, pokoknya Om Budi yang pernah, cuman satu-satunya Om Budi nih yang pernah menerima saya di satelit IO86 ya. Om Budi satu-satunya yang pernah meresip saya di IO86, dan beliau ini semangat amatirnya bagus ya. Beliau seorang rapi, tapi beliau ini semangat amatirnya bagus. Jadi saya persembahkan satu antena buat Om Budi ya. Nanti Om Budi bisa email ke saya ya untuk alamatnya, nama jelas sesuai dengan KTP ya. Kalau perlu KTP-nya ya teman-temannya, KTP-nya nanti di scan aja, nanti email ke saya. Semuanya yang dapat ini 3 orang ini nanti email ke saya KTP-nya ya. Jadi itu ya tiga giveaway ini udah saya berikan. Yang pertama tadi adalah Bofeng S5 Plus. Itu jatuh pada Herada ya. Yang kedua saya berikan Bluetooth handset kepada Jembrana monitor. Yang ketiga saya berikan kepada Pak Budi yang meresip saya di satelit IO86 ya. Jadi Pak Budi yang meresip saya di satelit IO86 menggunakan RT95. Kalau nggak salah itu rignya RT95 ya. Cuman satu Pak Budi ini. Jadi Pak Budi ada berapa tadi di channel YouTube, tapi saya yakin Pak Budi sudah tahu ya. Jadi Pak Budi
yang sudah mereceive saya di satelit IO86. Dan buat teman-teman yang belum sempat mendapatkannya, giveaway yang ada di sini jangan kecewa, karena Anda mempunyai kesempatan lagi nanti di selanjutnya, ya, sesuai dengan janji saya. Kalau viewernya banyak, ya, kan viewernya kita masih rata-rata 3.000 ya, 3.000 mungkin kalau Anda seorang YouTuber 3.000 dan 10.000 ya, antara itu naik turun ya. Kalau mungkin Anda seorang YouTuber pasti udah tahu kenapa saya berani, pasti bingung nih mereka nih. Penghasilannya baru sedikit kok berani. Saya berani karena apa? Selama saya review itu saya dapat support dari orang lain, jadi saya nggak beli barang gitu loh. Saya nggak beli barang, tapi saya disupport gitu. Makanya saya bisa ngasih giveaway. Kalau seandainya saya beli terus barang, bangkrut saya. Ya Pak Pri ya, saya bangkrut, benar-benar bangkrut. Karena YouTuber itu harus punya pendirian, kesadaran, kemampuan, kesabaran tentunya, harus sabar. Karena kadang-kadang, apalagi kita ini YouTuber yang spesifik. Sebenarnya saya bukan jadi YouTuber sebenarnya, tapi karena dulu saya sering dokumentasi, kalau saya bikin nanti takutnya nanti hilang, bikin antena nanti lupa, saya bikin video masukin di hard disk di komputer kebanyakan, nanti komputer saya rusak jebol. Anda perlu tahu juga ya, saya ini kalau buat video itu ukurannya bisa 3 sampai 4 giga. 3 sampai 4 gigabyte. Itu dengan level ketajaman kameranya masih di 720 gitu. Padahal saya ngerekodnya sudah mendekati 4K, tapi saya kalau buat videonya maksudnya saya editnya ke 720. Itu aja udah 3-4 gigabyte. Sehingga ketika saya ngirim, kalau saya nggak pakai provider yang cepat, bisa berapa jam itu habis kuotanya. Tapi untung saya juga terima kasih sekali nih sama provider yang tercepat di Indonesia ini. Ya nggak promosi sih, tapi Telkomsel memang oke lah. Selama ini menemani saya untuk mengirim data. Ya syukur-syukur kita dibantu Telkomsel kirim data. Tapi enggak ya. Pokoknya saya juga terima kasih ke YouTube nih. Terima kasih kepada YouTube ya. Terus terang Google juga saya terima kasih sekali, karena berkat mereka semua ini juga pencariannya cepat ya. Pencariannya cepat. Kemudian setiap ada keluhan, saya ada penurunan gitu, dia ngasih tahu. Itu loh hebatnya YouTube ini. Saya juga nggak nyangka gitu ya. Kita channel sekecil ini masih diperhatikan sama YouTube, bener-bener diperhatikan. Saya sangat salut sekali, saya terima kasih. Ketika saya ngedrop gitu ya, channel saya ngedrop, itu dikasih tahu sama YouTube. Ketika channel saya naik, dikasih tahu juga sama YouTube. Diberi support, dikasih arahan. Ini sesuatu yang memang luar biasa. Yang nggak pernah saya dapat di mana-mana loh. Belajarnya, saya nggak belajar apa-apa. Ngerekod pun nggak belajar, nggak belajar. Pokoknya swaton wani sikat. Jadi kita itu waton berani aja lah, waton berani aja. Yang penting teman-teman itu punya semangat ya. Ya saya lihat banyak channel-channel YouTube amatir ya. Yang penting ada semangat aja, fokus, wes itu ya Pak Uri ya. Jadi buat teman-teman amatir saya banyak sekali lah yang punya channel YouTube, dan yang mungkin saya juga banyak memberikan informasi kepada mereka. Jadi kalau di channel saya nggak ada ya, jadi misalnya gini, Anda nanya ke saya channel saya nggak ada, saya langsung lempar ke channel teman-teman yang ada. Jadi ke channel YouTube amatir yang lain. Jadi saya saling membantu. Jadi kalau channel saya nggak ada, misalnya Anda tanya ini gimana cara program, kebetulan teman saya yang lain punya channel membahas itu, saya langsung kasih ke sana. Seperti itu. Dan mereka juga begitu. Ketika nanya-nanya ini nggak ada, lemparnya ke sini. Nah itulah kerjasama kita yang baik. Saya terima kasih sekali buat teman-teman amatir yang lain yang mempunyai channel, dan mereka itu support saya, dan saya juga support mereka semua. Sehingga kita kalau bisa channel amatir di Indonesia itu makin besar gitu loh. Ya. Di luar negeri sana itu channel amatir di luar negeri itu saling membantu, jadi makin cepat gitu besarnya. Di Indonesia juga kalau gitu makin cepat ya. Dan itulah serba-serbi bagaimana channel yang Charlie itu yang gini dulu ini ya. Jadi ya mungkin saksi mata Pak Pri.
saksi mata dulu waktu saya pertama dapat rupiah dari YouTube itu belum sebulan belum jalan itu, saya catat di kertas Pak Pri, lihat berapa rupiah Pak Pri. Kecil sekali. Kecil sekali teman-teman ya. Kadang-kadang Pak Pri ini sudah 3 bulan belum dapat apa-apa Pak Pri. Wes pokoknya melaku iya melaku. 8 bulan belum dapat apa-apa, wes melaku sampai setahun dapat. Itu pun baru dapat 1.300.000 minimal dari range yang diberikan oleh YouTube. Nggak apa-apa, jalan terus saja, jalan terus. Ya pokoknya kalau mau semangat Anda itu fokus jalan terus. Ya. Saya juga begitu karena ini sampingan, jadi ya saya sempat-sempatkan gitu ya. Kalau bisa kita buat. Karena siapa lagi yang bantu kita dalam kondisi seperti ini kalau kita tidak mau berusaha gitu. Kalau kita berusaha, apapun itu bisa. Oke, gitu aja mungkin ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan untuk kali ini giveaway-nya jatuh ke Pak Pri pertama, yang kedua jatuh ke Mas Herada, yang ketiga ini jatuh kepada Jemberana Monitor, yang keempat ke Pak Budi. Ini anggota Rapi, Pak Budi yang sudah sering monitor saya di IO 86. Oke. Semoga semangat terus Anda teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke yang selalu ikuti channel saya. Jangan khawatir, nanti ketika kita mencapai 50.000 subscriber, kemungkinan besar kita akan memberi giveaway yang lebih baik lagi dari ini. Sekarang ini adalah permulaan yang bisa saya lakukan ya, yang bisa saya berikan kepada Anda. Dan terus terang banyak teman-teman yang bilang, Pak, antenanya dijual nggak? Ini ya tanya aja Pak Pri, saya nggak pernah jual antena loh, saya yang bikin untuk buat supaya teman-teman bisa bikin gitu. Jadi channel ini sebenarnya memotivasi Anda gitu loh. Channel ini untuk motivasi, menginspirasi. Jadi kita nggak jualan. Kalau saya sudah jualan, channel ini udah jualan, nanti channel ini sudah nggak fair lagi nanti channel ini. Bener ya, saya nggak jualan apapun, saya nggak jualan. Kalau saya bawa, mungkin saya bawa HT atau bawa barang pun saya jualan di YouTube, saya udah nggak fair lagi sebagai seorang reviewer gitu. Makanya saya nggak pernah jualan antena saya ya. Kalau kepaksa pun itu karena memang benar-benar kepaksa saya kasih. Tapi kalau namanya saya bikin khusus saya jual, enggak. Saya tetap bikin untuk memberikan tutorial kepada Anda supaya Anda bisa membuat, bisa berkreasi, berkarya dengan tangan Anda sendiri. Puas, bener puas, yakin. Anda paling enggak kalau mau datang sini belajar bersama. Ya. Nah, itu. Contohnya udah banyak ya Pak Pri ya, yang belajar bersama sama kita udah banyak. Jadi seperti itu. Apalagi masa pandemi begini, Anda cukup dari rumah buka YouTube, lihat ya, Anda baca, Anda nonton baik-baik apa ya, Anda praktekkan. Gampang kok sebenarnya. Contoh nih contoh YouTube dari luar negeri ya, dari Brasil apa dari mana ya, Mugo. Anda bisa lihat, dia pernah komen ke saya, Mugo itu dia bikin antena dari saya loh. Dia tulisan tangan dia, di situ ada call sign saya. Orang luar negeri sangat menghargai kita gitu ya. Jadi ketika saya bikin antena, bikin apa, dia tahu itu saya yang buat. Itu dia bikin antena, dia tulis, dia taruh call sign saya, dia ngomong pakai bahasa Brasil atau nggak salah itu, dia ngomong bahwa ini dari yang Kicharito yang gini dulu. Salut sama Mugo, channel Mugo ya. Kalau nggak salah itu dari Brasil atau dari mana ya. Itu ada beberapa kali dia ngambil dari channel saya dan saya salut orang dari luar. Dia benar-benar mau dan berhasil bikin. Dan banyak teman-teman yang sudah berhasil bikin loh. Ya, jadi jangan kecewa teman-teman, jangan patah semangat kalau bikin antena. Itu aja dari saya. Mungkin Pak Pri ada masukan lagi Pak Pri terakhir? Oke, silakan teman-teman selalu mengikuti untuk channelnya yang dicari itu yang India Sulu Om Edi Karsono yang ada di Muja-Muju Kota Yogyakarta. Semoga apa yang disajikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke. 73. Ya, oke, terima kasih teman-teman semua ya. Itu tadi ucapan dari Pak Pri yang selalu memberikan support ke saya. Terima kasih sekali lagi. Videonya panjang banget. Tapi ini video yang mungkin ya ada yang nunggu, ada yang enggak, ada pokoknya ya begitulah.
ada yang kontra enggak itu biasa ya, ada yang senang apa enggak itu sudah biasa dalam hidup sehari-hari. Tapi ya kita tetap jalan terus. Terima kasih. Sekali lagi Anda sudah nonton video ini. Yang Charlie itu, yang Kinda Zula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabantri. Bye-bye.